Halo, selamat malam pemirsa. Apa kabar Anda pada malam hari ini? Dan senang sekali saya Noristera kembali menyapa pemirsa dalam acara podcast pembangunan pertanian yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY. Pemirsa, bawang merah adalah salah satu komoditas bernilai tinggi. Ketersediaan, jumlah produksi, dan jumlah konsumsi menjadi perhatian pemerintah sebagai pengambil kebijakan. Hilirisasi dapat mengatasi sifat-sifat dari produk bawang merah, yaitu mudah busuk, musiman, memiliki pola tanam yang tidak konsisten, dan harga yang cenderung turun. Lalu bagaimana hilirisasi bawang merah? Kita akan membahasnya pada perbincangan malam hari ini dengan tema hilirisasi bawang merah bersama 3 narasumber kita. Yang pertama, Ketua Komisi B DPRD DIY, Andriana Wulandari atau Mbak Dari. Kemudian yang kedua, Kepala Bidang Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Bapak Sigit Harjono. Kemudian yang ketiga, praktisi, owner olahan merek dagang Sambragor dan Bramgor 52, Ibu Aprilia Endah. Selamat malam Mbak Dari, Pak Sigit dan juga Bu April. Selamat Apa kabar? Malam. Baik, oke. Ini kita berbicara hilirisasi bawang merah. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, ini Ibu Aprilia selaku owner olahan merek dagang Sambragor dan juga Bramgor 52 ya. Nah, sudah berapa lama sih Bu April ini bergelut ini menekuni usaha Sambragor dan juga Bramgor 52 ini? Saya sudah mulai itu sejak tahun 2018 awal tahun waktu itu. Waktu ada harga bawang merah waktu itu sangat anjlok per kilonya itu kisaran hanya Rp5.000. Kalau saya tidak salah kisaran di bawah Rp10.000 harga bawang merah waktu itu. Kemudian berawal dari situ saya memang berpikiran, wah ini kok harganya kok seperti ini ya. Gimana ya cara meningkatkan nilai jual biar harganya tidak anjlok. Terus saya ya tak cobalah sedikit-sedikit waktu itu saya goreng bawang merah dengan alat ala kadarnya ya seperti rumah tangga biasa. Saya goreng, terus saya lihat pertama hasilnya dulu, terus saya tanyakan ke teman-teman, ke saudara, "Piye ini rasanya?" Terus mereka, "Oh bagus coba ditingkatkan." Terus saya, gimana ya caranya saya memasarkan ini. Waktu itu kepikiran saya sudah bisa goreng, tapi saya harus bagaimana. Terus ya dari itu kemudian saya mulai dari pasar tradisional. Saya pasarkan bawang merah saya waktu itu. Kemudian dari pasar tradisional itu saya berpikir, masa sih saya berproduksi hanya untuk pasar tradisional kan gitu. Biaya caranya biar saya tetap nilai ini punya nilai jual yang lebih tinggi lagi. Saya mikirnya, terus akhirnya saya bertanya-tanya kiri kanan, kalau kita mau jual nitip ke toko bagaimana. Terus ternyata ada banyak syarat kalau kita harus masuk ke toko modern. Terus saya ternyata harus mengurus waktu itu perizinan PIRT dalam jangka waktu itu, karena PIRT di tahun 2018 masih agak susah daripada sekarang. Itu saya baru dapat PIRT di penghujung tahun, di sekitar bulan November itu baru dapat. Nah, dari situ setelah saya mendapatkan PIRT, saya berusaha keluar mencari informasi entah dari internet, dari manapun, dari teman-teman yang pelaku UMKM itu masuk ke dinas-dinas. Kemudian dari situ saya masuk ke toko-toko pula. Nah, berawal dari situ saya ada perkembangan untuk memasukkan produk saya ini ke toko modern. Sejak 2018 artinya sudah jalan 6 tahun ya? Iya, hampir 6. Kenapa memilih untuk berbisnis di bawang merah selain tadi pada waktu itu harganya sedang anjlok gitu ya? Nah, kenapa ini Bu April memilih untuk usaha menggeluti bidang di bawang merah ini? Karena saya berpikir di tempat kami itu adalah tempat kami petani bawang merah. Jadi kami punya tanaman bawang merah yang tiap tahun ada masa tanam raya. Selain tanam raya, kami juga setelah tanam raya itu tetap bergulir untuk menanam bawang merah. Jadi bawang merah itu ada di sentra kami. Jadi kami tidak mendapatkan dari luar tempat kami, tapi kami ambil dari lokal di daerah kami di Srikayangan. Di mana itu? Srikayangan, Kulon Progo, Sentolo, Kulon Progo. Oke, artinya sana produksinya juga melimpah gitu Bu? Iya, karena kebanyakan mereka petani bawang merah. Oke. Itu tadi sejak 2018, selain produksi sendiri juga akhirnya dipasarkan ke toko-toko modern ya.
pemasarannya seperti apa ini sejauh ini, Bu? Kalau yang awal itu karena saya memang waktu itu sasaran saya memang saya pengen masuk ke toko modern, belum masuk ke konsumen seperti online. Waktu itu saya belum seperti itu ya. Waktu pokoknya saya pengennya ini ke toko modern, supermarket lah. Waktu itu ya kita masuk ke toko modern di Kota Jogja, sebutkan boleh. Pertama kita masuk ke toko Rame. Waktu itu saya supermarket Rame. Ya dengan banyak banyak pertimbangan mereka ya dicobalah dengan kemasan yang waktu itu bukan seperti sekarang ini. Belum seperti sekarang, berarti dulu seperti apa itu kemasannya, Bu? Masih pouch, terus masih ditempel stiker itu, terus pouchnya yang depan plastik, belakangnya aluminium foil itu, Mbak. Terus waktu itu masuk kan di sana ternyata laku, terus saya masuk ke toko yang lain, ke Progo. Progo itu masih kayak ragu gitu loh. Laku apa enggak? Mungkin dia mikirnya seperti itu. Ketika saya masuk ke Rame itu ternyata di sana laku di toko Progo, akhirnya nerima saya. Selanjutnya saya ke yang lain-lain saya bisa masuk. Ya pokoknya mereka diterima dan akhirnya ya sampai sekarang saya menjadi pemasok di tempat mereka. Saya tetap rutinan untuk memasok di toko-toko tersebut. Kalau sekarang pemasarannya sudah sampai luar kota atau mungkin luar negeri gitu, Bu? Kalau untuk luar kota kami hanya ini melayani misalnya pelanggan-pelanggan konsumen perorangan. Biasanya mereka yang sudah tahu itu pesen terus mereka jual lagi di tempat mereka. Oke, baik Bu April, nanti kita sambung lagi. Saya mau bertanya ke Pak Sigit terlebih dulu. Pak Sigit, kalau Pak Sigit melihat apa yang dilakukan oleh Bu April ini tadi berbisnis menggeluti bawang merah ini seperti apa? Ini, Pak. Ya, jadi memang bawang merah ini salah satu komoditas yang strategis. Selain bawang merah, cabai sama bawang putih, kalau di Horti khususnya kami, karena ini mempengaruhi inflasi. Jadi kalau khususnya naik harga mahal seperti saat ini cenderung nanti bisa inflasi kita naik. Di bawang merah ya walaupun terhadap andil inflasi itu 0,01%, tapi ya sebenarnya relatif cukup besar ya. Kalau bahan pangan itu kan 0,4% kalau dari andil inflasi, sehingga memang dari Dinas Pertanian Ketahanan DIY ini bagaimana untuk agar tidak terjadi lonjakan harga, tapi juga jangan sampai kalau saat panen raya itu harga jatuh. Jadi memang stabilisasi harga ini sangat penting ya kalau untuk masyarakat. Salah satu upaya untuk stabilisasi harga itu dengan hilirisasi. Sebenarnya hilirisasi itu tidak bisa mulai dari penyiapan benih, kemudian dari budidaya maupun penanganan pasca panen maupun olahan. Jadi memang hilirisasi sendiri itu kan upaya untuk meningkatkan nilai tambah atau nilai ekonomi suatu produk dengan menghasilkan produk lanjutan aneka produk yang lebih kompleks. Jadi kalau dari bawang merah, kalau kami dari benih bawang merah itu kan harga umbinya kan mahal. Kalau petani kan saat ini masih sebagian besar nanam dengan umbi. Harganya itu umbinya itu hampir 50.000 per kilo. Itu kalau dalam 1 hektar tuh hampir per modalnya itu 50 juta sendiri. Dari Ibu April yang mahal itu, Bu. Nah, sekarang memang dari Dinas Pertanian itu mengembangkan tidak dari umbi bawang itu, tapi dari biji. Nanti disemai, kalau dari biji itu murah, biayanya lebih murah, kemudian lebih berkualitas, lebih terjamin dari bibit hama dan penyakit. Itu dari segi penyiapan benih itu kan ada suatu inovasi untuk hilirisasi, hilirisasi kan nilai tambah sehingga benihnya lebih bagus, berkualitas dan murah untuk petani. Kalau murah nanti bisa meningkatkan biaya produksi, karena biaya produksi bawang merah itu hampir 10-15 ribu untuk per kilo. Jadi memang kalau harga dasarnya itu sebetulnya harga wajarnya itu 20.000 sampai 25.000 per kilo.
itu petani baru tadi kan 5.000 itu ya nangis petani menjerit. Tapi kalau sekarang yang menjerit itu yang nangis konsumen kalau 50.000. Nah, sehingga itu nanti peran pemerintah itu. Kemudian kalau dari budidaya bawang merah itu juga ini butuh sarana pupuk pestisida yang relatif banyak. Ya, kalau kita ada budidaya yang ramah lingkungan nanti dengan nanam refogia, pengendaliannya tidak dengan kimia yang mahal, pupuknya pupuk organik yang tersedia di itu juga nanti produknya itu lebih bagus, lebih sehat, lebih ramah lingkungan dan menekan biaya juga biaya itu juga masuk ke hilirisasi nanti. Kemudian dari untuk penanganan pasca panen olahan ini salah satu hilirisasi. Sebenarnya hilirisasi itu akan berkembang dari mungkin sekarang hanya bawang goreng crispy. Mudah-mudahan nanti ada yang ibu-ibu kalau ngiris bawang merah itu kan pedes Bu, nangis. Nah, kalau bisa udah disiapkan yang ibu-ibu nggak usah ngiris-ngiris lagi biar nggak pedes ya. Bisa nanti bisa berkembang misalnya. Atau mungkin tinggal kayak jus, kalau bakso itu kan di seret-seret itu kan bawang putih. Sehingga lebih memang itu termasuk hilirisasi, nanti ada nilai tambah dari timbul industri. Kalau industri di sentra-sentra produksi, jadi bisa tenaga kerja itu nggak usah nyari ke perkotaan atau yang lain, tapi di situ itu juga bisa dibangun industri. Karena yang sebenarnya yang untung itu justru yang ini yang di industri pengolahan. Dengan hilirisasi itu malah keuntungannya lebih besar daripada mungkin jual segar. Itu mungkin olahan kan kalau harganya pas jatuh dia diolah mungkin keuntungannya lebih tinggi karena ini lebih tahan lama mungkin bisa 6 bulan mungkin. Ya, 6 bulan 7 bulan. 6 bulan 7 bulan. Kalau bawang merah segar kan harus penanganannya harus dijemur, harus dan waktunya itu tidak lama untuk disimpan. Sehingga kalau dengan diolah, kalau pas saat harga murah itu kan bisa diolah sehingga nanti harganya naik, karena sebenarnya harga sebetulnya kalau permintaan itu relatif tetap. Kalau kita kan ya tetap makan bawang merah itu, tapi yang jadi kendala itu ini pasokannya itu tergantung musim. Jadi kalau dihitung itu kalau diisi itu sebenarnya hasilnya itu kan 32.000 ton setiap tahun, kebutuhannya itu hanya 12.000. Jadi memang ada saat-saat yang harganya itu jatuh, nanti ada yang mahal. Jadi memang karena musim ini siklusnya itu nggak sama. Kalau yang permintaannya relatif tetap, tapi hasilnya ada yang melonjak, ada yang turun. Artinya harganya juga cenderung fluktuatif tadi ya Pak. Kalau itu bisa diolah, nanti bisa menstabilkan pas panen raya, diambil sama ibu-ibu. Kalau ini bisa ditumbuhkan di sentra-sentra itu, sehingga nanti grafiknya itu pasokannya bisa relatif. Kemudian juga pasar panennya jarang, masyarakat ini bisa mengonsumsi yang olahan. Seperti podcast ini sebenarnya sangat bermanfaat untuk sosial juga ke masyarakat bahwa nanti di saat mahal bisa menggunakan yang olahan. Kan kalau olahan relatif tetap nggak berubah harganya. Ya, kalau yang segar kan naik turun. Kalau pas mahal bisa menggunakan olahan, sehingga nanti pas ini langka yang segar bisa turun karena masyarakat ambil yang olahan. Gitu. Pak Sigit, kalau dengan kondisi industri bawang merah di DIY itu saat ini seperti apa itu Pak kondisinya Pak? Ya, kita sudah di sentra-sentra dari Dinas DPKP DIY sudah memberikan fasilitasi terkait dengan ada yang alat pengolahannya, ada alat penanganan pasca panen untuk terutama di sentra-sentra produksi bawang merah, yaitu untuk menumbuhkan olahan-olahan ini. Kita setiap tahun nanti ada yang mengusulkan untuk supaya di lokasi yang sentra itu ada unit-unit pengolahan. Ya, walaupun masih skalanya itu skala rumah tangga kecil ya, mudah-mudahan nanti bisa berkembang kalau ini ditumbuhkan di sentra-sentra itu sedikit banyak nanti bisa untuk stabilisasi harga. Jadi petani juga memasarkannya kan mudah nanti kalau ada kayak Bu Aprilia itu di mana-mana kan nanti bisa menyerap gitu Bu kalau ya.
kemudian didukung seperti kita ini sekarang podcast, nanti ini masyarakat kan bisa tahu ya bahwa bawang merah itu bisa diolah, diinovasi untuk berbagai macam olahan. Dan ini pun kalau irisasi jangan sampai ada inovasi terus Bu, nanti mungkin besok apalagi. Jadi dengan seiring teknologi, hilirisasi itu tidak berhenti di sini aja, tapi nanti berkembang terus sesuai dengan ya perkembangan zaman. Tadi Ibu juga kan mula-mula cuma dari bungkusnya sederhana meningkat. Harapan kami nanti bisa besok lebih ditingkatkan gitu Bu, nanti pemasarannya bisa, sekarang kalau pemasaran bisa lewat media sosial, lewat kayak itu ya, Shopee, banyak sekali gitu, Tokopedia dan lain. Tidak hanya di mana, jadi bisa seluruh Indonesia kalau itu gitu, dikenal di mana-mana. Jadi tinggal pemasaran nanti ke depan. Iya, nanti kan akhirnya kalau banyak permintaan kan tumbuh, industrinya kan jadi besar. Ini dari petani gitu, untuk petani gitu. Oke. Baik, terima kasih Pak Sigit. Kita ke Mbak Dari ini. Mbak Dari, bagaimana nih kalau Dewan melihat industri bawang merah ini, baik yang mentah ataupun sudah menjadi olahan di DIY ini seperti apa kalau Mbak Dari melihatnya? Terima kasih. Kalau dilihat dari industri bawang merah di DIY ini cukup menjanjikan. Jadi karena yang namanya bawang merah ini merupakan suatu kebutuhan pokok sekarang, salah satunya. Setiap masak, setiap hari, saya itu ibu rumah tangga juga kan, jadi setiap hari harus ada bawang merah, bawang putih, cabai itu hukumnya wajib. Pokoknya sekarang itu di dapur rumah tangga masyarakat itu. Maka saya melihat bahwa industri di DIY ini terkait bawang merah cukup menjadi sebuah peluang menurut saya, peluang bagi warga masyarakat di daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengambil peluang ini untuk menciptakan industri seperti yang disampaikan oleh Bu Aprilia tadi. Dengan hari ini juga bisa kita lihat contoh yang bisa dilakukan, karena selama ini masyarakat itu contoh real saja, real di lapangan. Saya butuh cepatnya males. Kalau dulu itu si Mbak atau Ibu saya beli bawang merah mentah terus diiris untuk, karena setiap hari itu bawang goreng ini kayak ini, bawang goreng ini dibutuhkan juga. Lah dengan potensi ini secara real dikatakan ketika bawang mentah dijadikan bawang goreng matang, ini akhirnya masyarakat sekarang lebih condong beli bawang yang lebih matang. Lah ini kenapa masyarakat tidak mengambil peluang ini bagi industri-industri bawang merah yang ada di daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga industri khususnya yang mentah bisa dilakukan dengan memberikan, kita mendorong untuk Pak Sigit ini untuk bagaimana mensosialisasikan kepada masyarakat, tidak hanya menanam padi, tapi juga ketika ada lahan-lahan yang kalau selama ini yang ada di DIY ini kan hanya di Bantul dan Kulon Progo yang luar biasa. Sehingga ini patut selalu dipantau, dilihat seperti apa, dan dorongan untuk memfasilitasi para petani ini dulu seperti apa kepada petani bawang merah ini. Nah, dari segi awal menanam, dari pupuk, dari bibit, dari seperti apa, dan pengawalan kepada petani-petani untuk menanam bawang merah ini menjadi seperti apa. Setelah panen, ya tadi disampaikan oleh Pak Sigit, ada dinamika naik turun yang ada di daerah Istimewa Yogyakarta ini, karena masa tanam, masa panen. Nah, seperti apa? Bisakah MT masa tanam ini dilakukan harus dilakukan di triwulan misalnya. Triwulan ini di Bantul misalnya. Triwulan pertama misalnya, MT1 di Bantul, MT2 nanti di pertengahan di mana lagi di Kulon Progo, dan MT3. Jadi setiap hari, setiap saat triwulan-triwulan ini menurut saya loh ya, ini bisa diinovasi atau kreativitas untuk mendorong petani untuk menyampaikan, dinas ini menyampaikan kepada masyarakat bahwa penanaman bawang merah ini cukup menjanjikan. Industri bawang merah mentah dan matang ini cukup menjanjikan kepada warga masyarakat untuk peningkatan perekonomian di keluarganya, di wilayahnya, karena ini menjadi support tidak hanya produksi, tapi support perekonomian masyarakat ini cukup menjanjikan luar biasa di bawang merah ini, karena ini menjadi salah satu
hasil petani yang hari ini patut disadarkan kepada masyarakat bahwa ini sesuatu tanaman bawang merah, menanam bawang merah itu sesuatu hal yang menjanjikan ke depan, kan gitu. Okay. Nah, kalau Mbak Dari melihat ini seberapa besar efek yang diberikan oleh industri bawang merah terhadap sektor perekonomian khususnya yang ada di DIY ini, Mbak? Ya tadi saya sampaikan bahwa ini cukup luar biasa dari industri bawang merah ini cukup luar biasa ketika kita bicara masalah perekonomian warga masyarakat. Tanya aja Mbak Aprilia ini, ketika dia berkecimpung fokus terhadap industri bawang merah mentah menjadi matang ini, dia bisa bercerita kepada masyarakat, karena orang Jawa ini khususnya DIY kadang kalau diceritakan oleh dinas itu petani-petani itu enggak percaya, kan itu. Melihatnya tuh bukti ketika misalnya ada salah satu pilot project di suatu wilayah untuk membuka lahan-lahan pertanian untuk menanam bawang merah ini. Jadi bahwa Bu Aprilia bisa cerita, dia dibawa oleh Dinas Pertanian untuk keliling menjadi narasumber kepada warga masyarakat, petani-petani di DIY ini. Ini loh peluang yang luar biasa dan meningkatkan perekonomian, tidak hanya masalah pribadi sebagai Bu Aprilina sebagai pelaku UMKM yang khusus, tapi juga dia ketika permintaan bawang merah, bawang yang matang atau yang ini sudah banyak, ini kan dia juga bisa menciptakan tenaga kerja, peluang kerja bagi warga masyarakat sekitar. Ini juga menjadi sebuah peluang perekonomian, peningkatan perekonomian warga masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta. Pastinya di situ, dan juga kita dorong kepada pemerintah tadi menyiapkan alat untuk bagaimana produksi dan segala macam. Tapi juga harus dilakukan terus-menerus bagaimana pendampingannya dari awal sampai nanti seperti apa, dan pastinya kita support di dinas terkait Dinas Pertanian dalam rangka bagaimana seperti itu. Pastinya Pak Sigit ini akan menyampaikan kepada kami seperti apa sih dan keluhan permasalahan yang ada di Bu Aprilia ini sebagai produsen bawang merah ataupun industri bawang merah. Pastinya ada sesuatu hal yang bisa kita tangkap, dan kita sebagai wakil mereka pastinya bisa menyampaikan, karena fungsi kita itu kan di regulasi. Pastinya ketika ini Bu Aprilia merasa, kok saya belum merasa dilindungi oleh pemerintah ya, produk-produk saya ya, ataupun ada hal yang di lapangan ditemukan, pastinya akan disampaikan dan kita bisa buat regulasi terhadap program produk industri bawang merah ini khususnya, kan itu satu. Yang kedua tadi disampaikan Pak Sigit tadi menyampaikan harus ada pendampingan kepada para industri bawang merah atau pelaku UMKM di daerah istimewa Yogyakarta ini terkait bawang merah. Pastinya support pelatihan untuk bagaimana menciptakan bawang merah menjadi sesuatu hal yang mulai mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi. Ini pastinya butuh alat, butuh pelatihan. Nah, pastinya Pak Sigit ini sebagai wakil dari Dinas Pertanian menyampaikan kepada kami, Mbak Dari, kami butuh anggaran untuk pendampingan para pelaku industri bawang merah ataupun pelaku UMKM bawang merah di daerah istimewa Yogyakarta. Pastinya kita akan dok anggarannya ketika memang anggaran ini dibutuhkan kepada para petani bawang merah ini, karena prinsip saya ataupun prinsip kami di DPRD sebagai wakil mereka, ketika anggaran ini pasti akan kita dok ketika ujungnya ataupun muaranya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Salah satunya adalah para pelaku UMKM ataupun pelaku industri bawang merah di daerah istimewa Yogyakarta, Mbak. Oke, kita sambung ke Bu Aprilia. Nah, tadi seperti dikatakan oleh Mbak Dari tadi kan bawang ini bisa menjadi peluang besar gitu ya. Nah, gimana ini kalau Bu Aprilia lihat, apakah ini juga menjadi peluang yang besar ini untuk masyarakat ini? Silakan. Menurut saya iya, jadi peluang besar. Sebenarnya gini, kalau dari tingkat petani kan biasanya bawang merah itu ada yang kecil, tanggung sama besar ya Mbak. Terus kadang-kadang orang-orang itu kalau ketika harga bawang merah murah, itu mereka pasti akan milih yang besar-besar, karena mudah kan cara mengupasnya dan lain sebagainya. Nah saat itu otomatis bawang yang kecil itu otomatis kayak nggak ada harganya gitu loh. Nah saya waktu itu juga berpikir gimana ya biar itu yang kecil itu tetap bernilai gitu loh. Karena waktu pertama saya juga
pakainya yang bawang merah yang besar, karena nah yang besar itu saya ambil untuk ini, karena ini sasaran saya untuk apa, oleh-oleh, kemudian kalau misalnya ada parcel atau kan dengan kemasan yang seperti ini kan kayaknya lebih apa ya, elegan, lebih itu menarik gitu. Nah, kemudian saya setelah itu waktu itu saya mikir, wah yang kecil harus saya olah, tapi jangan hanya bawang, nah ini jangan hanya bawang goreng. Nah saya bikinlah ini waktu itu sambal brambang goreng. Ini memang saya bikin dari brambang yang kecil, karena kan kecil waktu itu murah ya. Terus biar caranya, nah ini kan nilainya kalau dijual harganya aja kita jual 20.000, padahal dari harga berapa lah. Kecil hanya di bawah 10.000. Dalam 1 kilo itu nanti udah jadi berapa botol. Pokoknya ini benar-benar berpeluang untuk sambelnya ini. Kemudian setelah itu kan ini harganya untuk harga istilah kalangan menengah ke atas. Nah, saya bikinlah untuk kalangan yang ke bawah, menengah ke bawah itu ya ini dari brambang yang kecil, yang seperti ini. Ini lebih banyak orang suka karena kalau orang yang menengah ke bawah, penting kan untuk taburan gitu loh di rumah, gurih, tapi gurih harganya cita rasa gitu ya. Ya kan tetap sama-sama bawang goreng, dia asli, tempat kami asli, dengan pengolahan itu kami istilahnya untuk pengupasan kami manual, untuk pasah juga kita pasah manual, bukan kita. Kadang kan banyak ya di pasaran itu bawang merah goreng itu yang harganya murah, maksudnya istilah kita lihat murah tapi ternyata ya murah tapi ternyata kualitasnya beda gitu. Nanti bisa dibuktikan apakah yang ini dengan di pasaran itu sama apa beda dari bentuknya saja sudah kelihatan itu bersih. Kalau yang lain kan kadang-kadang dengan mesin itu kadang masih katutan apa daunnya itu loh Mbak. Tuh, jadi memang ya peluangnya besar. Kita pokoknya harus dari peluang bawang kecil sampai yang besar semua kita pasarkan. Nah, ini bisa dicontoh untuk ibu-ibu di rumah nih ya, yang mau berbisnis menggeluti bawang merah gitu ya. Oke, nah tadi kalau misalkan dikatakan kalau harga bawang itu kan cenderung fluktuatif. Ketika harganya anjlok sekali kan tidak ada masalah. Nah, bagaimana kemudian ketika harganya tuh naik tinggi? Nah, gimana nih Bu April? Kalau saya, karena saya selain saya itu produksi sendiri, saya juga petani. Suami saya juga bertanam bawang merah. Jadi kami itu tetap tiap ada musim tanam itu tetap kita nanam. Jadi kita selalu ada stok Mbak. Tetapi yang kita di pasaran itu yang sudah seperti ini kan sudah menjadi pasaran saya. Jadi yang sudah langganan dengan harga ini, karena kita masuk ke toko kan nggak bisa harganya terus berubah. Misalnya pas murah kita kasih murah, pas mahal kita kasih murah, nggak bisa. Mereka harus dengan harga standar kan. Harga standar saya waktu masuk berapa gitu lah. Saya selalu berusaha ada stok untuk ketika harga mahal saya masih punya gitu loh. Dan toko-toko yang sudah saya masuki tetap saya kirim untuk yang seperti ini. Kecuali kalau untuk konsumen yang istilahnya loss, maksudnya ketika murah mereka ya minta murah, tapi ketika mahal mereka nggak mau, mereka pilih berhenti. Ya udah nanti dulu aja kalau misalnya harganya udah stabil itu. Nah, tapi kalau yang seperti ini, puji Tuhan saya tetap stabil untuk tetap memasok ke toko, walaupun dengan harga sekarang pun saya tetap masih punya produksi untuk menjual, karena kita sudah terikat kontrak dengan toko. Jadi kalau mereka kosong terus kita nggak ngisi, nanti kita malah nggak bisa masuk lagi gitu. Oke, baik, terima kasih Bu April. Nanti kita sambung lagi. Saya mau bertanya ke Pak Sigit nih. Pak Sigit, terkait dengan perubahan iklim dan cuaca ini Pak ya, pengaruh nggak Pak terhadap mungkin industri bawang merah ini Pak? Seperti apa itu Pak? Nah, seperti apa itu? Sangat pengaruh, karena memang harapannya kalau industri yang kepinginnya itu memang produksi ya harapannya tersedia bahan bakunya, kualitasnya ya mungkin standar kalau industri kan mintanya kalau bisa ya ada kualitas tertentu ya. Kemudian juga harga mungkin tidak berubah ya. Memang kalau cuaca saat ini kan kalau tahun kemarin ada El Nino, kalau sekarang kan mau El Nina. Curah hujannya banyak. Itu kalau yang bawang merah itu kan nggak tahan terhadap curah hujan tinggi. Itu biasanya kalau terlalu tinggi curah hujan ya kena busuk juga, nanti juga ulatnya banyak ya Bung, yang kemarin kan sangat banyak. Itu nanti apalagi saat ini mahal itu juga di Jawa Tengah, di Brebes, di Demak, sentra-sentra bawang merah itu kan banyak tergenang air. Itu juga sangat berpengaruh terhadap produksi, sehingga di samping juga faktor kalau hujan lebat
banjir itu kan juga untuk pengeringan macam-macam, distribusi itu juga terkendala sehingga harga terus naik, mempengaruhi harga bahan baku, bahan mentah ini kan untuk industri terkendala itu, mahal itu, sehingga mungkin tidak bisa optimal gitu. Kalau yang memang kalau di supermarket kan sudah ada komitmen, memang harus hitungannya mungkin lain dalam 1 tahun kan tetap harganya itu. Memang harus ada mensiasati supaya memang kalau di saat ini mungkin ya rugi sedikit, tapi kalau di saat bawang merah pas turun ya ada selisih keuntungan, tapi rata-rata nanti ada keuntungan tentu ya kalau pengusaha sudah diperkirakan. Ya cuma ya itu Bu, kalau yang saat ini harga mahal, mungkin kalau yang konsumen yang belum ada terikat kontrak mungkin ya tidak bisa banyak gitu produksinya gitu, karena memang sekarang kan mahal Bu, harga bawang merah. Nah, gimana tuh Pak untuk mensiasati harga bawang merah mahal, apalagi sekarang lagi mahal kan Pak ya? Kalau mahal ya kita dari dinas memang berarti hilirisasinya nanti kita di produktivitas itu bagaimana untuk meningkatkan produktivitas, seperti tadi Bu Ndari juga mengatur pola tanam itu, kalau bisa jangan sampai pola tanam itu bersamaan. Betul. Di Brebes bersamaan, di Jogja bersamaan gitu. Ya, betul. Nah itu. Nah, cuma memang karena iklim itu kadang-kadang yang petani kan juga milih kalau tanam itu. Nah, kalau ada teknologi kayak greenhouse atau naungan itu memang ideal, tidak terpengaruh iklim. Tapi kalau iklim kan kadang-kadang takut petani kalau wah tanam pas hujan itu kan nanti resiko. Ya, memang horti itu kalau di saat cuaca yang tidak bersahabat nanti harganya tinggi, sehingga memang dia nggak ada produk. Saat harga tinggi petani sebenarnya kepingin menjual, tapi saat itu produktivitasnya rendah kadang, atau mungkin gagal gitu. Sehingga tapi di saat panen melimpah harganya turun. Nah, itu memang solusinya ya diolah itu untuk stabilisasi harga. Oke, tadi kan dikatakan ada pola tanam seperti itu ya, perlunya pola tanam. Nah, sejauh ini seperti apa nih Pak pola tanam yang mungkin sudah diterapkan di DIY sendiri nih Pak? Ya, memang kalau di daerah pesisir di lahan pantai itu memang kelebihannya itu di saat musim hujan itu masih bisa bertanam di sana karena aerasinya itu sangat bagus, porus. Memang kalau hujan harus segera disiram pohonnya itu ya Bu ya, supaya nggak kena jamur. Di sana sudah dikembangkan teknologi irigasi itu kabut, sehingga kalau habis kehujanan biasanya kan dari tanah itu ada cipratan ke daun, itu kan jadi busuk nanti. Mereka pakai irigasi sprinkle itu disiram nanti biar bersih lagi sehingga jamur. Dan itu bisa menghemat kalau dengan irigasi sprinkle, irigasi tetes, kemudian sumber airnya itu sekarang sudah tidak dengan kalau dulu kan masih manual ya, dengan kalau zaman dulu dengan sumur renteng, kemudian dengan sumur dengan penggerak dari bensin, sekarang dengan listrik. Sekarang banyak dikembangkan di Srikayang Sentolo kan juga listrik, itu lebih hemat 85%. Jadi kalau awalnya itu katakanlah 100.000, sekarang hanya 15.000 ya Bu ya. Kalau dengan listrik hemat, itu salah satu hilirisasi juga, itu peningkatan nilai tambah, menurunkan biaya produksi. Kalau dulu kan mahal, kalau bawang merah itu biaya untuk siram, kemudian tenaga kerja kan mahal. Nah, dengan teknologi irigasi tetes kabut itu selain kemudian dengan pompanya itu dengan submersible itu dengan listrik itu, jadi listrik masuk di sawah-sawah itu bisa menghemat tenaga kerja maupun pengairan. Kalau dengan sumber dengan gas itu mahal, atau dengan bensin itu mahal, itu bisa menurunkan biaya produksi 85% sendiri untuk penyiraman. Kemudian kalau sudah pakai irigasi tetes sprinkle, kemudian dipakai diatur itu penyiramannya itu lebih hemat lagi. Kan sekarang dengan teknologi itu bisa waktu penyiraman itu diatur, lihat 15
menit berhenti, nanti berapa jam lagi dihidupkan dengan otomatis, itu lebih hemat tenaga lagi. Itu termasuk sebenarnya hilirisasi juga untuk teknologi, inovasi teknologi. Oke, baik, terima kasih Pak Sigit. Saya mau bertanya ke Mbak Nari. Mbak Nari, sejauh ini dari Dewan ini Pak, dorongan atau dukungan yang diberikan terkait dengan program hilirisasi bawang ini seperti apa nih dukungan yang diberikan? Ya, selama ini tadi seperti yang disampaikan Pak Sigit, program semua yang setiap Pak tahun Sigit ada. Nah, setiap tahun itu ada. Jadi untuk kegiatan pengolahan, pendampingan, pelatihan, bahkan dari segi sebenarnya ketika memang ini diperlukan betul urgent, mana sih sebenarnya harus dipetakan. Data itu harus penting. Data kita dorong, data petani bawang merah di DIY itu berapa. Terus seperti apa, kapan masa tanamnya. Pastinya itu kan pasti ketika data ada, pastinya nanti kita akan mendorong masalah anggaran terkait, kita akan support Dinas Pertanian ketika untuk pendampingan teman-teman Bu Aprilia ini dalam rangka bagaimana pengembangan dari, kalau dari awal beliau adalah petani dulu, petani bawang merah, dan ketika dia merasakan realita kenyataan bahwa bawang merah bisa jatuh harganya, pastinya ada kreativitas inovatif. Ini kan harus pemerintah hadir di tengah-tengah para petani bawang merah ini. Pastinya karena tadi saya sampaikan di awal, potensi bawang merah ini cukup menjanjikan di dalam segi perekonomian warga masyarakat. Pastinya dorongan di kita di DPRD dengan fungsi kami adalah 3 itu tadi. 1, membuat payung hukum. Payung hukum sudah ada. Kalau masalah di pertaniannya kita sudah kalau nggak salah perlindungan lahan berkelanjutan. Pastinya ini sudah kita dok di DIY ini terkait untuk melindungi lahan para petani. Yang kedua, ketika bicara tadi Bu Aprilia menyampaikan sudah jatuh harganya bawang merah. Kalau yang semuanya merasa rugi dari tadi disampaikan di awal harganya seberapa, harus bayar pupuk dan segala macam, akhirnya ketika harga tadi sampai 5.000, ngelus dodo 5.000 dia nggak mau lah ibaratnya kan gitu. Nah, pastinya kita memang belum ya, ini menjadi PR kita untuk bagaimana membuat perda terkait industri produk-produk lokal yang di DIY ini. Nah, nanti kita akan menjadi PR kita bersama ke depan. Tapi yang jelas untuk melindungi para industri pelaku usaha UMKM di DIY ini, kita sudah ada juga payung hukumnya, perda kalau nggak salah nomor 7 tahun 2019 kalau nggak salah. Nah, ini sudah kita lakukan, bahwa kita melindungi para pelaku UMKM. Lah ini pasti ada PIRT, ada nomor izin berusaha, ada merek, ada ini kan juga ada pelatihannya Mbak. Nah ini kita dorong, Pak Sigit ini tidak bisa berdiri sendiri dalam rangka hilirisasi bawang merah ini, tidak bisa berdiri sendiri beliau harus bersinergi dengan lintas OPD. 1 ya pastinya Dinas UMKM dan Koperasi, pastinya di situ industri perdagangan ketika memasarkan perdagangannya seperti apa. Ini tidak bisa diselesaikan oleh Pak Sigit sendiri dalam rangka bagaimana meningkatkan kesejahteraan para petani bawang merah dalam rangka hilirisasi. Ini pasti ini harus bekerja sama dengan berbagai stakeholder ataupun berbagai lintas OPD. Pastinya dalam rangka membantu, mendorong, mensupport pastinya di situ. Nah, yang kedua pastinya di anggaran, support kita, dorongan kita atau support kita ke warga masyarakat khususnya para petani ataupun pelaku industri pengusaha bawang merah ini pastinya di anggaran dalam bukan anggaran pembiayaan enggak, tapi bagaimana dari segi awal pendampingan pemerintah dalam rangka mendukung pertaniannya. Pastinya mereka harus dari benihnya seperti apa, bibitnya seperti apa, dan bagaimana saluran irigasinya kepada mereka. Ini pasti ke Dinas PU ya, karena dalam urusan irigasi pastinya Pak Sigit ini selalu bicara dengan berbagai stakeholder. Nah, pastinya ini harus dilakukan dari berbagai pihak sehingga para pemerintah daerah Semarang Yogyakarta, petani, pengusaha, dan tadi Pak ini juga meningkatkan menjadi pelaku usaha untuk bagaimana meningkatkan value dari bawang merah ini menjadi produk yang lebih mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, sehingga ketika bawang merah jatuh, Mbak Aprilia dan juga teman-temannya ini, kami harus, pastinya ini juga ketika menjadi tadi saya sampaikan, pastinya ini butuh kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja. Salah satunya adalah pelatihan mobile training unit kalau di kita, salah satu pelatihan masa, ataupun di Dinas
yang lain seperti perdagangan melakukan kegiatan ataupun dinas yang lain yang bisa dikolaborasikan. Mungkin itu Mbak dorongan kita pastinya di situ, payung hukum, anggaran, dan dalam rangka fungsi kami yang ketiga pasti pengawasan. Ketika payung hukum sudah ada, terus ada anggaran sudah kita dok dan kita support kepada Pak Sigit tadi yang disampaikan itu kan salah satunya dok pengawalan anggaran kita lihat seperti apa sih untuk para pelaku petani di daerah Semarang Jakarta ini khususnya di bawang merah. Nah setelah kita dok kita gelontorkan anggaran, kita awasi apakah benar-benar. Kita akan tanya Mbak Aprilia ini teman-temannya ada salah satunya contoh Bu Aprilia, Bu sudah merasakan bantuan dari ataupun support dari pemerintah daerah khususnya ketika beliau bersama teman-temannya ini sudah belum sih? Nah pastinya di situ. Ketika Mbak Aprilia ini bicara belum Mbak dari kita anunya sendiri apa-apa sendiri lah, pastinya ini akan kita evaluasi di dalam rapat kerja dengan kemitraan dinas seperti Dinas Pertanian khususnya karena kebetulan ini kemitraan, pastinya kita akan tanya Pak Sigit kemarin kan minta untuk pelatihan para petani, loh kok ini nggak sampai ya? Nah pastinya nih, oh ternyata sudah di ini kembali lagi data, sudah Bu, kita sudah lakukan di sini. Oh ternyata baru 15 paket misalnya ataupun 60 paket, ternyata yang lain belum. Nah pastinya, oh berarti ditambah Mbak Darila. Ini kita akan bicara di dalam sebuah rapat kerja yang akan kita lakukan. Di situ Mbak, dorongan kita kepada para petani melalui dinas terkait, dan pastinya kita juga menunggu mungkin Mbak Aprilia, oh kita sudah Mbak nggak butuh bantuan pemerintah kok Mbak, kita nggak butuh sudah Mbak kan kita pastinya ini kita harus bicara terus harus kita karena kadang kita turun ke bawah dan kemarin terakhir ketika ada saya kebetulan dapil saya itu juga penanam di Sanden itu kan salah satunya di pantai di daerah selatan itu kan juga dapil saya Mbak. Jadi saya benar-benar pendampingan dengan para petani bawang merah ini cukup masih butuh support yang sungguh luar biasa dalam produk pendampingan sejak menanam, sejak sampai panen dan sampai bagaimana hilirisasi ataupun peningkatan produk pelatihan untuk bagaimana menciptakan bawang merah menjadi produk-produk yang cukup menjanjikan di warga masyarakat, dan juga para ibu-ibu petani ini belum tersentuh juga banyak. Para istri-istri ataupun keluarga petani bawang merah yang belum mendapatkan pelatihan dalam rangka bagaimana tadi Mbak Aprilia ini bisa menciptakan bawang goreng, sambal, dan mungkin tadi bisa menjadi suatu saat pasta ataupun suatu saat menjadi sebuah selai bawang merah. Nah kan bisa saja kan, karena hari ini ternyata ketika saya jajan misalnya ataupun makan di rumah makan bersama teman, ternyata memakan langsung bawang merah ini mentah ini ternyata lah ketika ini menjadi pasta ataupun menjadi ternyata cukup menjanjikan. Ini suatu ide yang ini ketika diiris aja dimakan, apalagi dibuat pasta, ini kan jadi suatu ide gagasan mungkin Mbak Aprilia dan teman-teman ya, ini menjadi sebuah PR kita bersama ke depan. Oke, baik, terima kasih Mbak Dari tadi bicara soal ada nggak sih, perlu nggak sih bantuan. Nah kita langsung tanya dulu ke Bu Aprilia, gimana Bu sejauh ini apa sih Bu yang dibutuhkan ini Bu? Kalau ya kami dari pelaku usaha tuh seperti yang saya sampaikan tadi, saya sudah kita udah berpikir bikin pasta tadi ya Mbak. Untuk bikin pasta kan kita butuh alat selain alat kita juga butuh pelatihan yang bukan hanya sekedar pelatihan sih, kita butuh guru yang sudah pernah membikin, terus kita biar tahu seperti apa sih pasta yang sebenarnya yang benar-benar bisa kita pasarkan ke pasaran. Jadi kalau secara saya mempraktekkan, saya sudah praktek karena saya memang setiap hari ketika saya kupas banyak, saya langsung bikin pasta. Saya bikin pasta, saya masukkan toples-toples itu. Tapi kan kita konsumsi sendiri ke kulkas. Nanti kalau kita mau masak kita tinggal ciduk berapa butuhnya, nggak perlu ngupas, nggak perlu macam, kan udah praktis ya. Nah, tetapi kan kita untuk biar itu tuh bisa nanti kita pasarkan keluar, kami kan harus yang benar tuh yang seperti apa ya. Jadi kami butuh pelatihan dari orang yang memang sudah pernah memasarkan atau membuat pasta, itu pertama yang itu. Yang kedua, kami juga butuh alat untuk membuat pasta dan untuk mensterilkan botol-botol yang untuk menyimpan pasta tadi.
Nah, selain tadi butuh alat, butuh juga pelatihan begitu ya. Lalu kendala lain apa sih yang dirasakan ini? Silahkan, Bu April. Untuk saat ini, karena ini ya untuk teknologi yang ini ya Mbak Mah, itu untuk kedepannya ini. Kadang-kadang kami terkendala kalau misalnya barang produk baru seperti ini ya, kita memperkenalkannya ke masyarakat. Kadang-kadang kita masih butuh bagaimana cara memasarkan biar mereka tahu, oh ini loh, seperti ini produk baru ini bisa lebih membuat kita lebih, kalau di dapur nggak perlu kupas-kupas, nggak perlu ngiris-ngiris dengan menangis-nangis, pokoknya sudah ada, kita tinggal masukkan, mau masak apa, mau masak nasi goreng, mau masak tumis, tinggal masukkan cemplung-cemplung, nah udah jadi gitu. Makanya itu adalah bahan pokok, bahan dasar untuk kita di dapur, karena kan setiap dapur rumah tangga tadi bawang merah pasti ada kan ya. Nah itu kita tetap ada di situ, jadi biar itu tuh lebih membuat praktis untuk dapur. Nah, kendala kami ya masyarakat kadang-kadang belum caranya biar mereka tahu, oh ini nih ternyata dengan pasta pun masakan itu tetap enak, itu tetap terjamin rasanya, tidak hanya sekedar nanti kalau dengan bahan yang instan nanti nggak enak, enggak, tapi kita bikin tetap instan, tetapi tetap dengan tingkat jaminan mutu dan kesehatannya tetap ada gitu. Tapi terkait dengan pemasaran, artinya tidak ada masalah atau bagaimana? Saat ini mungkin kalau kita untuk pasta, kita masih untuk pemasarannya kita belum tahu sasaran kita kemana. Itu tetap menjadi kendala bagi kami. Kalau untuk tadi bawang gorengnya, sambelnya gitu nggak ada masalah? Sementara kami sudah memasarkan sampai saat ini tetap ya dari teman-teman online juga, dari di toko-toko supermarket itu sudah kami pasarkan. Jadi tetap ini ketika orang sudah pernah tahu terus nyari di Google gitu, misalnya di Google nyari Sambragor itu pasti akan muncul langsung merek itu. Oke, baik, terima kasih Bu April. Saya mau bertanya ke Pak Sigit. Pak Sigit, tadi Bu April mengatakan perlu pelatihan atau yang pendahulu tentang tadi membuat pasta. Nah, sejauh ini pelatihan yang diselenggarakan oleh dinas ini seperti apa itu Pak? Pelatihan kita rutin biasanya nanti dari kelompok mengusulkan, kemudian mereka yang produk yang akan diolah, biasanya dari usulan dari kelompok. Kalau nanti dari Bu Aprilia nanti juga bisa, cuma biasanya kita memang mendatangkan dari praktisi. Kalau sekarang kalau Bu Indah kan malah jadi praktisinya. Tapi yang pasta gitu kemana-mana membuahin. Kalau dari besok pasta kita akan nyari. Kemudian kalau memperkenalkan produk itu biasanya kita ikutkan pameran, kalau ada pameran. Bu Indah kan sering kita undang nanti untuk, biasanya ada event-event pameran itu untuk mengenalkan produk. Memang itu juga penting, kalau produk bagus, enak, tapi kalau belum dikenal kan juga masyarakat belum terbiasa kan, sehingga untuk mempercepat itu biasanya dengan pameran. Atau kalau ada pertemuan pusat itu bisa kita kita juga di situ kita pamerkan. Ada juga, misalnya kayak sirup cabai itu kan banyak orang yang belum tahu. Ya, itu memang perlu kita kenalkan ke masyarakat, karena nanti untuk itu supaya pemasaran itu bisa lebih lancar itu. Pelatihan nanti juga kita melibatkan perguruan tinggi di Pusat Studi Olahan Pangan, kan ada di UGM, nanti salah satunya itu kita narasumber. Nanti juga dari praktisi, biasanya kalau praktisi kan praktek, dia lebih praktek, teori dengan praktek nanti akan lebih bagus lagi kan ya. Selain pelatihan ini Pak, dari dinas sendiri Pak, dukungan yang diberikan kepada termasuk fasilitasinya nanti kalau mengusulkan ya nanti kalau pasta apa yang dibutuhkan nanti bisa diusulkan di proposal. Banyak Bu, itu untuk fasilitas itu nilainya bisa ratusan juta sih. Nanti disesuaikan dengan alatnya itu yang mereka minta. Biasanya kalau cabai itu bawang goreng kan untuk peniris itu ya toh Bu. Nanti untuk yang bungkus itu seller packing seller. Nanti disesuaikan itu kan ya, untuk misalnya untuk pengiris dan yang lain-lain. Walaupun kadang-kadang karena kelompok yang masih kecil, kalau yang kecil itu biasanya lebih seneng manual ya Bu ya. Kadang-kadang, tapi
penggorengan dan yang lain nanti bisa nanti apa disesuaikan biasanya sepermintaan untuk yang usulan supaya alat itu sesuai dengan kapasitas nanti apa biar bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin. Jadi selain sarana prasarana, selain pelatihan juga dukungan yang diberikan kepada para pelaku industri khususnya bawang merah di DIY ini apa aja Pak selama ini sudah dilakukan oleh dinas ini Pak? Ya kalau nanti alat itu biasanya plus pendampingannya dari apa penyedia tentu akan melatih bagaimana cara menggunakan alat karena itu ada garansinya juga. Dulu pernah ya Bu? Iya pernah, ada yang dari tokonya itu sudah ada juga dibantu dinas tuh Bu dulu awalnya. Itu nanti kita juga mendampingi dari tingkat cara pengolah yang baik. Kita ada good agriculture practices itu budidayanya, nanti ada good manufacturing practices, nanti termasuk pengolahan, bagaimana untuk pengolahan yang baik supaya mutunya bagus, kemudian dari aman, kemudian juga tidak tercemar bahan-bahan yang berbahaya. Jadi produksinya nanti terus dapat ini PIRT itu nanti ada sehingga nanti bisa dipasarkan ke supermarket. Kalau kami di ekspor juga itu ada seperti itu pelatihan untuk supaya untuk menghasilkan produk yang berkualitas tapi juga aman dikonsumsi. Oke, nah Pak Sigit terkait dengan skala produksi bawang merah di DIY ini Pak, apakah ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan industri bawang merah di DIY sendiri nih Pak? Kita itu sebetulnya ini ya, memang prioritas ini ya, kalau di DIY kan banyak kuliner, tentu berapa yang diserap, kemudian untuk kebutuhan rumah tangga, nanti baru nanti yang diolah, ini terutama harapan kita pas saat-saat panen raya itu dari industri pengolahan itu bisa menyerap sebanyak-banyaknya sehingga nanti jangan sampai harga itu turun, itu salah satu upaya untuk stabilisasi harga karena kalau harga jatuh petaninya nanti yang menangis, tapi kalau harga terlalu tinggi konsumennya yang menjerit. menjerit ya itu, jadi harapannya seperti itu sebenarnya. Oke, baik, terima kasih Pak Sigit. Saya mau bertanya ke Bu April nih. Bu April, apa sih Bu yang diharapkan ini dari para pelaku UMKM khususnya bawang merah gitu ya Bu ya? Dari pemerintah apa sih Bu yang diharapkan ini? Bantuan seperti apa mungkin yang diharapkan? Yang pertama kalau bantuan yang tadi secara mungkin alat-alat gitu ya Pak itu kami juga mengharapkan itu yang penting. Pokoknya untuk fasilitasi kami bisa berproduksi dengan lebih baik lagi, lebih modern lagi, itu yang pertama. Yang kedua biasanya kami kalau berproduksi itu pasti akan terkendala dengan dana biasanya. Dana untuk kalau bawang kita punya sendiri lah, misalnya punya panenan kita sendiri, tetapi untuk yang pelengkap yang lainnya ada harus beli minyak goreng, ada harus nanti untuk karyawan, untuk kemasan dan lain sebagainya, itu kadang-kadang mungkin terkendala dari untuk sokongan dana. Biasanya dari pelaku usaha kebanyakan di situ. Kemudian tambahan lagi ya Mbak untuk silakan. Tadi yang minta untuk selain pelatihan tuh kalau bisa itu dari dinas juga memfasilitasi untuk kita survei ke tempat yang mungkin produksinya udah lebih besar gitu. Kan di tempat kami kan istilahnya masih rumah tangga ya, istilahnya masih kecil-kecilan, belum besar. Nah, kita mungkin diajak survei untuk melihat produksi seperti bawang merah dan seperti pasta tadi, biar kita tahu seperti ini tuh pembuatan pasta yang bagus, terus ini produksi yang skala besar kayak walaupun memang berawal dari rumahan tetapi mereka sudah punya kayak pabrik untuk produksi bawang merah, mungkin nggak di DIY, mungkin di luar DIY. Nah, mungkin kami butuh untuk bisa diajak ke survei tempat, melihat yang sudah berproduksi, kami bisa nanti untuk berkembang lagi, kami punya semangat lagi. Oke, monggo silakan Pak Sigit untuk menjawab. Ya memang kalau di Jawa Tengah banyak itu olahan, ya nanti bisa kunjungan lapangan lah. Kalau memang nanti diizinkan ya. Kita saling berbagi. Kita itu di itu malah sering dikunjungi sayangnya itu. Kita jarang berkunjung. Ya sering dikunjungi, kita dari berbagai daerah itu sering berkunjung. Ya. Syukur-syukur kalau kita bisa berkunjung ke lain daerah nih kalau dimungkinkan.
Kemudian memang inovasi tadi ya, memang selalu berinovasi itu memang inovasi tidak dihenti, karena kalau bawang merah nanti kan sudah biasa, nanti ada pasta, ada yang lain. Itu memang harapan kami seperti itu. Jadi memang hilirisasi itu tidak berhenti di sini, tapi bisa terus, syukur-syukur bisa tambah besar ya, usahanya. Itu harapan kami, nanti kan bisa menyerap tenaga kerja yang banyak juga, petani juga diuntungkan juga kalau produknya pas panen raya bisa diambil, kan harganya juga naik. Apalagi tadi yang bawang merah yang kecil-kecil nanti tidak laku kalau pas panen raya, nanti kan kalau di tumbuh itu kan kecil besar sama saja nih. Bahkan kalau di kacang itu, kacang tanah itu yang kecil itu malah mahal. Dulu nggak laku, tapi karena kecil, untuk kacang atom kan kecil kan ya, itu malah harganya lebih mahal dari yang besar ya. Itu termasuk inovasi dulu yang disortir itu ya, ada 7 atau berapa itu ukuran, itu yang besar laku, yang sedang laku, yang kalau besar kan untuk ambyang, peyek itu kan besar, tapi kecil itu ternyata untuk kacang bang. Jadi semua jadi laku, itu juga usaha untuk meningkatkan nilai tambah seperti itu. Harapannya di bawang merah juga seperti itu, nanti baik kecil maupun yang besar itu semuanya ada anunya sendiri-sendiri untuk kalau bawang yang besar untuk tadi untuk crispy gitu, kalau yang kecil-kecil mungkin yang bisa untuk dan di DIY kan prospeknya bagus karena banyak kuliner di mana-mana kan sekarang. Kalau sambal itu kan mesti gabungannya dengan bawang merah ya. Walaupun kalau bawang merah itu kesannya dulu yang bagus itu bawang putih kalau cerita rakyat ya. Iya. Iya. Mungkin dari Mbak Dari sendiri mau menambahkan, silahkan. Yang pasti tetap semangat Bu Aprilia dan juga kawan-kawan, tetap optimis bahwa hari ini saya melihat sendiri, maksudnya merasakan, karena saya juga seorang ibu yang juga sering di dapur. Jadi yang dulu hanya melihat bawang itu diiris sendiri sampai airnya air matanya ternyata sekarang untuk bawang goreng sudah bisa beli di warung sebelahnya, dan ini menjadi sebuah peluang yang cukup luar biasa. Tetap semangat para pelaku atau petani bawang merah dan juga pelaku pengusaha bawang merah. Yang pasti pemerintah harus mendukung kepada para petani bawang merah ini, sehingga nantinya para petani bawang merah ini merasakan peluang dan juga segi dalam rangka bagaimana ininya kan peningkatan ekonomi bagi mereka. Pastinya tadi yang disampaikan oleh Bu Aprilia ini harus ditindaklanjuti. Pastinya Pak Sigit ini akan bicara di dalam rapat ataupun dalam usulan anggaran yang ada di DPR DIY, karena memang fungsi kami jedok anggaran dari bagaimana tadi seperti Bu Aprilia, kelompok-kelompok kecil yang nanti pasti ingin berkembang menjadi lebih. Nah pastinya ini juga menjadi sebuah peluang besar bagi warga masyarakat di sekitarnya Bu Aprilia ini. Oh Bu Aprilia yang gorengnya, oh yang sana untuk pengeringan bawang merahnya, yang sana untuk pengupasannya, dan tenaga kerja yang mana atau usaha mana lagi. Ini juga peluang bagi masyarakat untuk menjadi peluang pengusaha-pengusaha baru untuk bagaimana memfasilitasi Bu Aprilia ini. Oh akhirnya sudah mendapatkan saya akhirnya mendapatkan dari pengusaha yang mengiris dari tadi alat untuk irisannya, tidak semuanya dilakukan di Bu Aprilia sendiri, dari menanam, mengiris, mengolah dan segala macam. Walaupun ini ya, tapi kan ini juga bisa menjadi peluang bagi warga masyarakat yang lain untuk saya hanya sebatas yang aja lah, yang mengeringkan bawang merahnya, membeli bawang dari basah kepada para petani, terus kami yang mengeringkan. Setelah mengeringkan, nanti akan dibeli oleh pihak pengusaha yang lain untuk bagaimana pengupasan, terus dari pihak lain lagi untuk bagaimana pengirisan bawang merahnya. Nah ini kan menjadi sebuah sinergi yang luar biasa nantinya, peluang usaha bagi warga masyarakat. Pastinya kita support, DPRD pastinya akan support kepada seluruh petani, khususnya petani bawang merah, dalam rangka bagaimana yang menjadi keluh kesah selama ini. Pastinya salah satunya adalah cuaca, iklim, dan masa tanam, pupuk, dan juga nanti ketika panen raya hasilnya. Terus pastinya ini harus ini kan sudah pemerintah sudah paham, kapan pas panen raya tadi harus Tapi kalau memang harus bersamaan, apa yang harus dilakukan?
pastinya kita dorong pemerintah harus hadir ketika ada permasalahan di tengah-tengah warga masyarakat. Seperti apa? Pasti harus bicara kepada kami DPRD untuk mensupport dorongan tadi yang disampaikan Bu Apriliani tadi. Itu cukup kalau bagi DPRD kecil saja nih, kecil alat dan segala macam itu kan tinggal Pak Sigit ini, Bundari, kami dikawal anggaran berapa ratus juta atau beberapa miliar untuk membeli alat. Nah, kan gitu. Untuk apa? Oh, tapi yang penting adalah data tadi loh. Data. Oh, Bu Apriliani itu berapa toh di DIY? Oh, terus petani yang harus kapan tanamnya, terus yang ini seperti apa? Data yang paling penting. Ketika data, pastinya bantuan pemerintah kepada masyarakat, pada pelaku-pelaku industri bawang merah ini ataupun pengusaha-pengusaha bawang merah ini pastinya akan tepat sasaran. Karena ini yang menjadi ketugasan kami. Semua program kegiatan dimanapun berada, di dinas apapun itu harus terukur, tepat sasaran, dan pasti harus semuaranya sebesar-besarnya untuk kesejahteraan mereka. Pastinya itu, Mbak. Oke, baik, terima kasih Mbak Dari. Mungkin Pak Sigit mau menambahkan? Monggo silahkan. Ya, jadi hilirisasi ini memang penting untuk kita lakukan untuk ketahanan pangan, kemudian juga untuk meningkatkan pendapatan tadi Ibu Dari sudah, kemudian juga tentu untuk mengentaskan kemiskinan. Kalau di daerah pedesaan banyak masyarakat petani kan biasanya dengan adanya hilirisasi nanti, karena disitulah keuntungan pendapatan yang lebih daripada hanya dijual dalam bentuk mungkin di lahan ataupun segar ya. Dengan olahan itu keuntungannya akan lebih besar sehingga bisa menciptakan lapangan kerja, kemudian tentu yang muda itu juga tertarik kalau dengan pengolahan. Kalau di lahan itu kan panas, kemudian juga kotor biasanya. Tapi kalau di pengolahan kan sudah beda, di ruang yang tertutup, kemudian biasanya ruangnya juga bersih. Nah itu generasi muda mungkin bisa lebih tertarik ke pertanian, kemudian juga lebih bergengsi kalau jualan seperti ini daripada yang segar. Tentu ini bisa mendorong menciptakan lapangan kerja, kemudian generasi muda juga akan tertarik ke pertanian nanti. Nanti pertanian yang kalau harganya bagus, mungkin pertanian teknologi semua bisa masuk, produknya bisa, hasilnya bisa tinggi, kemudian konsumen juga diuntungkan karena kalau ini berkembang harga akan stabil, tidak naik turun itu kan. Nah, kalau bisa harganya stabil itu bagi industri juga senang, masyarakat juga bahagia. Semuanya win-win solution, semuanya senang kan. Harapannya seperti itu. Oke, baik, terima kasih Pak Sigit. Sebelum kita tutup, mungkin dari Bu April mau menambahkan? Saya perwakilan dari teman-teman yang mempunyai produk-produk bawang goreng itu, kami tetap minta support dari dinas, dari DPR untuk tetap membantu kami agar produk-produk kami tetap nanti bisa bertahan, bisa berkembang, dan setidaknya nanti siapa tahu besok bisa diekspor. Siapa tahu di Jogja kan ada, waktu itu kan ada permintaan ekspor, tapi mungkin kita tidak bisa memenuhi. Nah, kita kan bisa berapa asosiasi untuk bawang merah ya bisa untuk diekspor. Itu Ibu Bapak. Oke, baik, terima kasih Bu April, terima kasih Pak Sigit, terima kasih Mbak Dari sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk pemirsa yang telah menyaksikan podcast Pembangunan Pertanian yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY. Saya Noris, Bu April, Pak Sigit, dan juga Mbak Dari yang hadir pada malam hari ini mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.